sepuh, ini sepuh dari warga Pamijahan, khususnya Duria, al-maghfurlah, al-marhum, al-alimul alamah, al-sayyid al-fadil Abdullah Abdul Muhyi Asyahir bin Muhyiddin, sahib Pamijahan. Semoga yang semua saya sebutkan tadi diberi kekuatan zahiran wa batinan dari tokoh ulama sampai para umara dalam memimpin umat, memimpin bangsa ini, diberi segala kemudahan, dijauhkan dari segala cobaan. Panitia dalam rangka hal Sayyidi Syekh Abdullah Abdul Muhyi Muhyiddin Pamijahan, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dengan segala capeknya dan usahanya mengadakan hal perdana di dalam Pamijahan ini untuk lebih mengurai, lebih tahu sejauh mana kita mengenal para sesepuh bini sepuh Nu'aya di daerah Tasikmalaya. Ya. Punten bising-sing abdi campur-campur bahasana, sebab asli nama lain orang dia tapi orang Pekalongan. Tapi belajar bahasa Sundanya kan masih diajarkan ya, jadi kurang halus gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini kita kumpul mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita telah mendapatkan rahmat, karomah, wal barokah di Pamijahan ini dengan sebab hakikatnya panggilan Allah, tapi syariatnya ketukan hati yang dipanggil oleh Allah untuk mendatangi kekasihnya. Siapa beliau? Sayyidi Syekh Abdul Muhyi Muhyiddin Pamijahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di Indonesia ini, maaf kalau saya mungkin terlalu fanatik, saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Kurang keras. Indonesia. Kenapa sih kalau mengucapkan Indonesia harus keras? Ya harus bangga dong. Indonesia. Betul. Memantah. Tapi kalau orang bangga mesti keras ngomongnya. Beb, dia mungkin dia pacaran sah Abi gitu. Padahal tengah jamin dunia akhirat, nah tapi ngomong wanita bisa tegas pacaran sah tapi Abi sampai ulah diganggu. Sama ketika kita mengucapkan kita bangga menjadi bangsa Indonesia, biar orang lain tergetar kalau mau TUP Indonesia. Nah, senang kalau Indonesia pecah belah. Tidak. Harus begitu dong, Jan. Tidak. Jawab juga yang tegas. Tidak. Cukup dong. Tidak. Hampir dia BTS gitu. Jadi ayah kebanggaan, ayah geregetna namun mengaku bangsa Indonesia. Jadi kebanggaan itu bukan kosong. Apa yang dibanggakan? Satu, Allah Ta'ala telah menciptakan di dalam satu ayat suku bangsa. Dari suku bangsa tersebut
dari mulai Nabiuna Adam alaihissalam wa Sayyidatina Hawa alaihissalam, menurunkan beberapa generasi sampai sebatas Nabi Allah Nuh. Dari mulai Nabi Allah Syed, Nabi Allah Idris. Sebab apa? Mengurangnya keturunan Nabi Allah Adam karena banjir di waktu Nabi Allah Nuh. Maka disebut Abu Bashar kedua adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dari Nabi Allah Nuh melahirkan 4 suku bangsa. Makanya jangan kita membaca Al-Quran lita'arofu saja. Lita'arofunya ada dasarnya, inna akramakum indallahi atqakum. Itu tidak bisa dibikin dasar untuk pribadi, sebab di sini jamak. Jadi kalau ditanya man akramakum, siapa orang yang paling takwa? Jawab, orang yang paling takwa adalah yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Apa kalimahnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, yang disuruh mengatakan fattabi'uni, ikutilah kami, ikutilah saya, dengan tegas tidak menggunakan kalimat jamak tapi mufrad dengan menggunakan fattabi'uni. Siapa yang mendapatkan mandat kalau ingin dicintai oleh Allah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa? Sayyidina wa maulana Muhammadin. Paham? Jadi kalau mau ingin akram, ingin atqa, ya ikut yang diperintah oleh Allah Ta'ala, mengucapkan fattabi'uni, jejak beliau baginda Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Nabi Allah melahirkan 4 suku. Yang pertama Arya. Orang Arya ini orangnya besar-besar, pemberani. Di antaranya yang menurunkan mana? Jerman, Argentina, Austria, India, bagian Pakistan, lalu Persia. Itu keturunan Arya. Yang kedua keturunan Babilonia, Afrika, Irak. Ketiga Barbar, Cina, Mongol sebagian, terus Suria sebagian atau Syria. Yang keempat suku Semit yang melahirkan Eropa dan Timur Tengah, itu dari suku Semit. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Apakah mengenal itu dengan bentuknya, wujudnya? Habib Lutfi umpamanya, oh Habib Lutfi hidungnya panjang, ini pasti keturunan Arab. Oh ini pasti keturunan India, mungkin ada Indonya dan sebagainya. Boleh-boleh saja orang mengatakan. Keturunan boleh mengatakan si A keturunan A. Tapi bila mana kita dilahirkan di Indonesia, kakek saya sudah di Indonesia, bapak saya di Indonesia, keturunan sekali lagi saya ucapkan, bapak keturunan Arab, oke. Tapi bangsa bapak apa? Saya adalah orang Jawa dan saya adalah orang Indonesia. Oh begitu ya. Kalau keturunan oke saja lah, namanya keturunan kok. Tapi sayangnya di sini masih ada keturunan istimewa. Dari dulu nggak lepas-lepas, padahal beranak di sini, bertelur di sini, mesti disebut saja ayam Bangkok. Ayam keturunan, bukan ayam Bangkok. Kalau ayam Bangkok harus kasih warga negara itu. Nasirul muslimin rahimakumullah, sejauh mana kita mengenal kepada suku bangsa yang ada ini? Apa hak-hak apa yang ada di dalam suku bangsa? Bisa tidak kita saling menghargai? Karena tidak semua bangsa itu sempurna, pasti ada kekurangan. Kepulauan-kepulauan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak semuanya sempurna, pasti mempunyai kekurangan. Apa? Sebab selain Allah Ta'ala khawatir makhluk buktinya berubah-ubah.
Loh, kalau kata sahabat saya kayak Muhammad Ibnu Dabbas itu mengatakan jam 9 kemarin dengan jam 9 sekarang berbeda. Ya iya, karena dua-duanya itu makhluk. Jam 9 yang kemarin ya makhluk, jam 9 sekarang adalah makhluk. Itulah ciri khas sifatnya makhluk, mempunyai sifat kekurangan. Itu diantaranya. Masya Allah, itu dikupas oleh Dabbas masalah tauhid itu luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari keturunan masing-masing mempunyai hak, mempunyai kedudukan hingga menjadi negara. Kita saling mengenal atau tidak? Kita mengenal Malaysia, kita mengenal Thailand, kita mengenal Sri Lanka sampai Indochina dan sebagainya. Hak-haknya mereka itu apa yang wajib kita hormati? Sebaliknya, kita saling menghormati dan mereka menghormati milik kita. Kalau dunia ini saling mengenal, tidak ada perang di dunia ini, aman isinya dunia. Karena apa? Saling mengingatkan, saling mengisi di antara kekurangan kedua belah pihak. Itulah. Jadi memahami Al-Quran ini luas sekali. Lita'arafu. Belum mengenal dalam dunia ekonomi, belum mengenal dalam dunia pertambangan, belum mengenal dalam dunia pertanian, apa yang bisa kita menyambung di antara negara dengan negara, apa yang saling menguntungkan. Lita'arafu. Jadi luas sekali maknanya. Tapi lita'arafu dibekali inna akramakum indallahi biru, sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara menghormati kepada para sahabatnya, ya sahabatnya itu tidak mulus orang Arab semuanya. Bilal sendiri dari Afrika dan lainnya, Salman Al-Farisi dari Persia, diangkat semuanya. Salman minna. Begitulah Rasulullah menghormati, mengangkat. Kita lebih lanjut ke Indonesia. Sejauh mana kita bangsa Indonesia mengenal Indonesia? Kalau kita lebih jauh mengenal Indonesia, pasti akan memelihara Indonesia, akan memperkuat Indonesia. Semakin kokoh pertahanan nasional. Karena apa? Kita cinta Indonesia. Itu yang pertama. Semakin kuat. Itulah. Lalu kita mengenal bagaimana cara memajukan ekonominya. Pasti. Kalau ekonomi Indonesia ingin maju, ayo kita berubah sedikit. Kok ke sana, ya, ini modal ekonomi. Kalau punya jambu, jangan jambu Bangkok, jambu Indonesia. Katesnya jangan ke California, jauh amat tuh. California Amerika. Negara kita itu subur, makmur insya Allah. Kita harus bangga milik apa yang keluar dari bumi pertiwi ini. Harusnya bangga, jambu Indonesia, kates Indonesia. Adapun keturunan California, wallahu a'lam, kami tidak tahu itu. Masa bodoh. Tapi kita harus merasa memiliki dahulu, dan lain-lainnya nanti maju. Nah, para aulia yang datang sebagian besar keturunan baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Jadi Indonesia itu kaya bukan hanya kesuburan, kemakmuran dari apa yang keluar dari bumi pertiwi saja, sampai aulianya diantaranya paling terbanyak di dunia aulia di Indonesia. Tidak bangga harusnya adalah. Makanya kalau mau berbuat yang neko-neko, malu. Jangan memalukan kepada beliau yang mati-matian beliau sampai di gua berusaha dan sebagainya. Malah kita malah pecah belah, mudah kena hoax saja. Hak hoax akhirnya mutah akhirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Islam masuk ke Indonesia
sudah mulai abad pertama yang dimakamkan di Barus di Sumatera. Lalu generasi yang lain melalui jalur India. Mengapa para ulama, para aulia, para habaib yang masuk jalur India? Ada sebab. Apa sebabnya? Bahwa di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah dihijrahkan kok tidak di daerah Semenanjung Arabia yang konon setapak culture-nya atau budayanya sudah maju. Mengapa? Atau ke negeri Sabah atau lainnya, Syam, kok tidak dihijrahkan ke sana? Ada apa hijrah pertama ke daerah timur jauh? Dan jalan itu dikenal Jalan Sutra. 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Ada yang meriwayatkan 500 tahun sebelum Masehi. Jalan itu sampai sekarang disebut Jalan Sutra. Apa sebabnya? Barter dari Timur Tengah India, melalui India terus ke Timur Tengah, ada yang melalui Persia, masuk ke dunia Arab, membawa kain-kain, ya ada yang disebut dari sutra, maka jalan itu disebut Jalan Sutra. Dari dunia Arab, ilmu kedokteran, ilmu obat-obatan, sampai pada waktu itu sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sebelum baginda Nabi dilahirkan, penemuan dunia Arab pada waktu itu sudah mampu bedah sesar. Cuma tidak dipraktekkan kepada manusia, dipraktekkan ketika ada unta yang mau melahirkan tidak bisa. Di eksperimennya di situ dicoba. Selamat. Kemajuan pada waktu itu luar biasa. Maka jalan tersebut berhubungan terus bergulir. Pintu ekonomi dibuka. Hebatnya begitu Rasulullah hijrah, bukan terus maaf ya, jangan tersinggung ya, bukan langsung Allahu Akbar bawa pedang, bukan itu. Allahu Akbar bangun ekonomi, Allahu Akbar bangun sarana ibadah, Allahu Akbar bangun sarana pendidikan, bangun Allahu Akbar bangun mall, bangun untuk ekonomi, Allahu Akbar bangun melahirkan hafal Quran ahli bedah, hafal Quran ahli paru-paru, hafal Quran dokter spesialis kandungan, hafal Quran dokter spesialis pankreas. Itu pada waktu zaman Rasulullah ekonomi maju, hebatnya tidak sembarangan. Dan pada waktu itu Rasulullah hijrah mengumpulkan orang-orang Yahudi, dikumpulkan semuanya, suku-suku yang ada di pegunungan ataupun di Madinah pada waktu itu dikumpulkan, diberi hak oleh Rasulullah masing-masing, dari Yahudinya, suku-suku dan sebagainya. Itu contoh yang luar biasa. Kita ketinggalan bagaimana cara mempersatukan umat dan bagaimana cara mempersatukan bangsa ini. Nah, perjalanan ekonomi inilah yang saya ceritakan dari para dzurriyyah Sayyidina Muhammad SAW, diawali dari Al-Imam Amir Abdul Malik. Al-Imam Amir Abdul Malik pertama yang masuk ke India, bernikahan dengan putri Nasr Abad, melahirkan putra yang disebut Abdullah Udmat Khan. Maka kalimat Udmat Khan itu predikat atau pangkat
titel yang diberikan oleh India atau Pakistan pada waktu itu di Hyderabad, Nasrabad. Nah, Abdullah Uthman Khan mempunyai anak banyak, di antaranya Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Imam Ahmad Shah Jalal orang yang pertama kali masuk ke daerah Vietnam atau Kamboja, single, bukan tidak bawa teman. Pada waktu itu masih pertikaian antara kerajaan Champa dengan kerajaan Anam, masih ribut. Satu tahun itu perang bisa 2 kali 3 kali, makan korban. Al-Imam Ahmad bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Barbat bin Ali Khalid Qasan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Naqib bin Ali Al-Uraibi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib bin Rasulullah bin Fatimah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ja'far Sadiq itu siapa? Bin Muhammad Al-Baqir adalah ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq. Jadi wali 9 dan habaib yang ada di Indonesia ini turunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunan Imam Ali bin Abi Thalib, turunan Sayyidah Fatimah, turunan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Itu yang ada di Indonesia. Dari Al-Imam Ahmad Shah Jalal tersebut yang mendamaikan antar Champa dan Anam, yang akhirnya Syekh Ahmad Shah Jalal dipilih oleh 2 kerajaan menjadi raja. Menolak beliau, tapi dipaksa mungkin karena kecintaannya. Akhirnya bisa menyatukan Anam dan Champa, melahirkan beberapa putra. Di antaranya siapa? Al-Imam Jamaluddin Husain. Saya terangkan biar tahu lebih jauh. Anak pertama siapa? Sayyid Muhammad Al-Kabir, beliau yang dakwatul Islam di Banten. Kedua Ahmad Hisamuddin juga di Banten. Yang pertama lagi Al-Imam Barokat, ayah Maulana Malik Ibrahim di Gresik, meninggal pada tahun 1841, tidak menghitung tahun terpaut. Kalau menghitung tahun terpaut 1420, tapi kalau tahun hijriahnya beliau meninggal pada tahun 822. Kakak adik daripada Sayyidina Imam Barokat namanya Ibrahim Asmarokondi, ayah daripada Syed Maulana Ishaq, ayah dari Syed Ali Al-Murtada Sunan Bedilan, ayah daripada Syed Ahmad Rahmatillah Kanjeng Sunan Ampel. Dari Muhammad Ma'inul Yakin putra Maulana Ishaq, berarti Sunan Ampel juga mengambil menantu Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, dijadikan menantu oleh Syed Ahmad Rahmatillah Ampel. Ini Syed Muhammad Ainul Yakin keponakan Kanjeng Sunan Ampel, sebab bapaknya Kanjeng Sunan Giri adalah kakak Maulana Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel. Paham tuh? Ya, belajar ditulis, jangan